Kali ini kita akan membahas sebuah petunjuk dari Injil Lukas yang cukup jelas, tetapi mengapa banyak dari antara kita mengabaikan? Ini adalah sebuah sumbangan informasi yang mencoba menggabungkan informasi dari Injil dengan sejarah sekuler serta kutipan bapak-bapak gereja untuk menunjukkan sebuah data yang lebih seimbang dan faktanya jelas bisa diperiksa. Data ini umumnya banyak diabaikan ya, para pemerhati tahun kelahiran Yesus. Banyak dari antara mereka hanya memperhatikan mungkin ucapan-ucapan, tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal ya, tetapi usaha untuk membuktikan apakah ucapan yang disampaikan itu benar atau tidak sepertinya agak kurang diperhatikan. Maka ini adalah sebuah usaha aja sebagai sumbangsih ya, untuk melengkapi apa yang sudah banyak disampaikan para tokoh. Saya berharap masukan ini menjadikan kita akan lebih mengandalkan fakta dan nalar serta logika yang hendaknya kita pakai ya, supaya kita mendapatkan informasi yang apa adanya tapi bisa dipertanggungjawabkan karena sumber-sumbernya jelas, tidak hanya sekedar sebuah pernyataan ya. Jadi usulan saya adalah periksa dengan data netral dan gunakan akal budi. Jangan hanya asumsi. Maksudnya tentu boleh pakai asumsi tapi seminim mungkin ya. Karena mau tidak mau pada saat kita mengupas tahun kelahiran Yohanes Pembaptis atau Yesus, tetap saja kita harus memakai asumsi. Misalnya asumsi bahwa data sejarah yang kita pakai adalah benar ya. Jadi apabila data sejarahnya yang disampaikan itu sumbernya keliru, otomatis pernyataan kita jadi ikut keliru juga ya. Baik, mari kita mulai dari Injil Lukas. Nah, Santo Lukas memberikan data ya. Saya akan mencatat dari yang awal sekali ya, dari pernyataan Santo Lukas mengenai Injilnya sendiri. Jadi di dalam Lukas 1:3-5 beliau mengatakan, "Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia." Nah, ya itu pernyataan Santo Lukas yang menyatakan bahwa data yang dia tulis itu tidak sembarangan ya. Jadi kalau sikap saya pribadi, saya tidak mau menyepelekan, malahan saya cenderung mempercayai apa yang diucapkan oleh Santo Lukas ya. Jadi saya lebih percaya kepada dia karena dia yang orang termasuk yang paling awal sekali yang menuliskan ini ya, data-data yang sangat penting yang akan membawa kita kepada suatu data yang jelas kapan sebenarnya Yohanes Pembaptis ataupun Yesus dilahirkan. Nah, data pertama yang diberikan dia mengatakan
Zakaria dari rombongan Abia. Ya, ini perlu disampaikan karena data ini ya banyak dipakai para akademisi ya, terutama Schuller ya dan kelompok-kelompoknya ya yang berpegang kepada wafatnya Herodes jadi pegangan juga ya, yaitu pada zaman ini ya yang mereka sebut 4 sebelum Masehi wafatnya Herodes ya. Lalu atas nanti pegangan terhadap itu adalah sebuah asumsi ya. Asumsinya Anda pelajari lah dari yang Schuller sendiri ya. Tapi itu sebuah asumsi ya. Di sini saya hanya menyampaikan fakta aja bahwa Zakaria dari rombongan Imam Abia yang bertugas saat dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Nah, data yang kedua kita akan lihat dari pernyataan Santo Lukas dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 2. Beliau menyatakan demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Anda perhatikan ya pernyataan ini, tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi data ini disampaikan Santo Lukas. Dan kita di zaman kini tentu mau tidak mau kan harus melihat tahun berapa Kaisar Tiberius itu mulai memerintah menggantikan Kaisar Agustus, Kaisar Roma yang sebelumnya. Ya, jadi dari sini Santo Lukas pun mengajak mau tidak mau kita tetap harus membawa atau menggunakan data sekuler dari Kaisar Tiberius, yaitu tahun ke-15 dari pemerintahannya. Ya, dan dia memberikan panduan juga. Waktu itu ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes ya, dan Herodes ini bukan Herodes Agung ya yang tadi dikatakan meninggal 4 sebelum Masehi, tapi Herodes anaknya ya sebagai raja penggantinya nih wilayah Galilea Filipus. Karena tahun ke-15 ini adalah tahun Yohanes Pembaptis mulai membaptis orang-orang untuk mempersiapkan karya Yesus ya. Jadi itu terjadi di zaman Raja Herodes wilayah Galilea, dan ditambah Filipus yang saudaranya itu jadi raja wilayah Iturea, dan Takronistis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Ya, jadi data ini cukup lengkap dan Anda bisa memakainya atau menggunakannya sebagai petunjuk ya. Nah, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Ya, artinya di tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius itu mulai ada perintah dari Allah sendiri kepada Yohanes. Nah, tahun berapa tahun ke-15 dari pemerintahannya? Nanti kita bahas ya. Nah, kita perhatikan dulu ayat yang berikutnya yang penting. Di Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, rekan-rekan, jadi dari kutipan-kutipan di atas secara ringkas, ya, secara ringkas atau secara singkat, kita melihat apa yang diinformasikan Santo Lukas. Saya mencatat di sini 4 poin. Ya. Yang pertama, dia menjamin kebenaran. Ya. Jadi Santo Lukas sendiri secara pribadi dalam awal tulisannya dia menulis dengan benar dari sumber yang diamatinya dan ditelitinya dengan seksama ya dari saksi-saksi mata. Ini jadi pegangan saya ya. Jadi asumsi saya adalah Santo Lukas benar. Ya, itu yang saya pegang. Kemudian informasi kedua yang disampaikan oleh Santo Lukas,
Imam Zakaria adalah dari rombongan Abia. Dan data ini banyak digunakan oleh para akademisi ya dalam mencari tahun berapa. Nah, tapi kita nanti akan lebih menyoroti dari fakta ketiga dan keempat yang diajarkan Santo Lukas, yaitu Yohanes Pembaptis pada saat tahun ke-15 Kaisar Tiberius memerintah mulai membaptis. Ya, jadi ini statement yang kita pegang. Tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Dan datanya, data sekularnya dari sejarah yang kita ambil dari yang disepakati hampir semua pihak. Ya. Kemudian data keempat yang disampaikan Santo Lukas adalah waktu dibaptis Santo Yohanes sekitar 30 tahun. Ya. Jadi waktu dibaptis Yohanes, Yesus berumur sekitar 30 tahun. Tentu saja dengan pernyataan ini kita bisa memastikan dari data Santo Lukas ya bahwa Yohanes Pembaptis sudah berusia 30 tahun. Nah, dari data ini kita akan mampu mengolah hal berikut. Ya. Sekarang kita mari amati data sejarah Tiberius yang diterima para ahli. Ya, Anda bisa melihatnya, menggalinya di internet atau buku-buku. Ya. Dikatakan di sini Kaisar Tiberius adalah Kaisar Roma kedua, ya, artinya kekaisaran ya. Jadi, dari kekaisaran Roma, ya, bukan hanya sekedar raja. Ya, jadi ini adalah kaisar kedua setelah Kaisar Agustus. Ya, dia memerintah dari tahun 14 Masehi sampai 37 Masehi. Ya, jadi beliau memerintah selama 23 tahun. Dia menggantikan apa? Kaisar pertama, ya, Emperor Roman pertama, yaitu Kaisar Agustus. Nah, ini adalah data. Tentu saja, seperti tadi saya katakan, saya mengasumsikan data ini benar, ya, dan data ini yang akan kita pakai. Jadi dasar saya jelas, ya. Nah, dengan demikian kita akan gabungkan, ya, apa yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi dalam Lukas 3:18, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Jadi dia memulai, ya. Kemudian di Lukas 3:23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30, ya. Nah, kalau dilihat dari bahasa aslinya kata-kata kira-kiranya itu, ya, artinya beberapa saat kemudian barulah Yesus berusia 30 tahun. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa Santo Yohanes Pembaptis itu sudah 30 tahun. Kita masih ingat bukan perbedaan usia mereka itu 6 bulan, ya. Jadi kalau Yesus hanya beberapa saat belum 30, tapi Yohanes Pembaptis rupanya sudah menginjak usia 30 tahun. Ya. Jadi ini pegangan yang kita buat, ya. Jadi di tahun ke-15 Kaisar Tiberius memerintah, Yohanes Pembaptis sudah berusia 30 tahun. Nah, dengan demikian kita bisa merunut, ya. Dalam sejarah resmi yang Anda bisa cari ya di Britannica atau di Wikipedia, di sini disampaikan ya, Kaisar Tiberius ini mulai memerintah di 17 September 14 Masehi, ya, sampai berakhir di 16 Maret tahun 37 Masehi. Nah, kalau kita melihat data
yang lain, ya, yaitu data kematian dari Kaisar Agustus ternyata adalah tanggal 19 Agustus 14 Masehi. Ya. Jadi kalau tadi menyatakan bulan resminya, ya, Tiberius memerintah itu adalah September. Ya, jadi kalau ini kita melihat kalau Tiberius itu menggantikan setelah Kaisar Agustus meninggal, itu kita tentu lihat di periodenya 19 Agustus. Nah, supaya kesalahan kita minim, lebih baik kita melihat periode, kan. Jadi, anggap saja tahun pertama itu, kembali kita harus mau tidak mau harus berasumsi, ya, bahwa tahun pertamanya itu adalah antara 19 Agustus 14 Masehi sampai 18 Agustus 15 Masehi. Ya, kurun waktu itu 1 tahun, ya kan? Itu 1 tahun pemerintahannya. Bisa dipahami? Oke. Ya. Nah, tentu saja kalau dari data ini muncullah, ya, ada 2 asumsi, ya. Jadi Yohanes Pembaptis usianya 30 di 24 Juni 28 Masehi atau di 24 Juni tahun 29 Masehi. Ya, dari pernyataan ini timbul 2 alternatif ini. Tapi untunglah kita memiliki tadi ayat yang Lukas 3 ayat 23 yang menyatakan, ya, Yesus memulai pekerjaannya ketika baru saja ia dibaptis, ya, ketika baru saja ia dibaptis, ia sekitar kira-kira atau berkisar di 30 tahun. Seperti yang dikatakan tadi, kata aslinya itu mengindikasikan bahwa saat itu Yesus belum mencapai usia 30 tahun. Ya. Kan kita tahu dari tradisi yang jelas. Nah, kalau ini jelas, ya, udah di statement oleh gereja dan kita mengimaninya. Dia dilahirkan tanggalnya, ya, 25 Desember. Jadi kalau dari kurun waktu ini, ya, kita bisa melihat, ya, kalau di 14 Masehi, ya, di 14 Masehi, ini kan Agustus, ya, Agustus menuju ke Desembernya, ya, Desembernya itu ada di dalam kurun waktu. Kalau ada di dalam kurun waktu, berarti Desember di sini sudah tercakup, kan? Tapi nyatanya dikatakan Yesus berumur sekitar, jadi bukan di Desember ini, ya, bukan di Desember 14 Masehi. Dari situ kita bisa menyimpulkan Yesus itu ada di Desember 15 Masehi dan dia belum mencapai usia 30 tahun. Kenapa? Karena Desembernya masih beberapa bulan lagi. Tetapi dari tradisi kita juga tahu, ya, 24 Juni itu kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Makanya dari sini bisa kita simpulkan, ya, bahwa Yohanes Pembaptis itu 30-nya di 24 Juni 29. Dengan demikian 29 Masehi itu adalah kita bisa memfikskan, ya, dengan asumsi-asumsi yang tadi kita gunakan, ya. Saya berharap itu adalah asumsi seminimal mungkin. Yohanes Pembaptis lahir saat itu di pemerintahan, ya, Tiberius tahun ke-15-nya adalah 30 tahun. Nah, ini yang kita pegang, ya. Jadi Anda perhatikan, ya, dari gabungan data itu, ya, kita mendapat tahu bahwa usia Yohanes Pembaptis 30 tahun itu di 29 Masehi. Tentu di 29 Masehi, di 28 Masehi usianya 29 tahun.
di 27, 28, di 11, 12 tahun, di 10, 11 tahun. Diurut terus, maka kita akan tahu di tahun 2 sebelum Masehi, dia baru dilahirkan. Baru dilahirkan berarti 0 tahun ya. Di 2 sebelum Masehi, dia dilahirkan. Artinya, kalau dia sekitar Juni, 26 Juni di 2 sebelum Masehi, dia dikandungkan 9 bulan. Tentu saja, kabar untuk Zakaria itu jatuhnya di 3 sebelum Masehi. Ya, jadi di tahun 3 sebelum Masehi inilah, ya dari data Santo Lukas dan data sejarah tadi, kita bisa menyimpulkan di 3 sebelum Masehi, Zakaria dari grup Abia ini didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan Elizabeth mulai mengandung. Demikian yang saya sampaikan di bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya.